Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia di masa sekarang ini lebih mencintai harta daripada diri mereka sendiri. Yang kadangkala mereka rela mengorbankan jiwanya hanya untuk mendapatkan harta yang tidak seberapa. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, penjelasan-penjelasan beliau tentang keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah, bukan cinta yang dibangun di atas kesamaan pekerjaan, kesamaan hobi, bukan. Tapi cinta ini karena Allah SWT, sehingga apapun yang dicintai Allah, seorang muslim akan mencintainya, dan apapun yang dibenci sama Allah, dia pun akan membencinya. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم. Dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, tatkala tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan dan menegaskan apa yang ada pada hadis sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 golongan atau jenis manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang beliau sebabkan adalah warajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita tahu orang yang saling mencintai dan cintaan dia akan terus bersama dia di saat manusia saling bermusuhan. Kecintaan itu akan terus diingat tatkala mereka berada di padang mahsyar, bahkan tatkala mereka masuk ke surga, tatkala ada orang-orang yang mereka cintai, yang mereka kenal baik dengan orang-orang tersebut, bersahabat karena Allah, tapi ternyata mereka nggak masuk surga, maka mereka pun akan memiliki kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kawan-kawan mereka. Di hadis ini hadis qudsi. Kita tahu hadis qudsi adalah hadis yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal, bahwa itu adalah firman Allah, di mana sang perawi hadis akan mengatakan Rasulullah SAW bersabda atau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jal bahwa Allah berfirman. Di antara perbedaan hadis qudsi dan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim firman Allah Azza wa Jal yang kita diperintahkan untuk beribadah dengan Al-Quranul Karim. Kita membacanya di dalam sholat kita. Sedangkan hadits qudsi nggak boleh menggantikan Al-Quran Karim untuk dibaca ketika sholat. Dan firman Allah itu sejatinya banyak, bukan hanya Al-Quranul Karim. Kita tahu kitab-kitab sebelumnya juga firman Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita tahu juga Allah Azza wa Jal berbicara dengan malaikat-malaikatnya dengan pembicaraan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbicara dengan penghuni surga kelak pada hari kiamat. Di sini Allah berbicara. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ini yang akan Allah ucapkan pada hari kiamat. Ainal mutahabbuna bijalali. Allah bertanya, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena kemuliaan aku. Allah tahu dengan mereka, tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan mereka. Tatkala orang-orang di padang mahsyar, mereka keluar dari kuburnya dalam kondisi telanjang. Kemudian mereka didiamkan di sebuah tempat di mana mentari mendekat dan mereka tenggelam dalam keringat mereka. Dalam kondisi orang ketakutan,
orang cemas. Di situ Allah menyeru, Ainal mutahabbuna bijalali. Mana mereka? Mana mereka? Kita sebagai seorang muslim, kita tahu apakah kecintaan kita kepada sahabat kita itu karena Allah, atau karena pekerjaan, atau karena hajat dan maslahat, atau karena yang lainnya. Maka Allah bertanya, tatkala kepala dan leher mereka menengadah untuk menunjukkan kami termasuk yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Al-yawm udhilluhum fi dhilli. Hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka dengan naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari tidak ada naungan kecuali yang Allah berikan. Terkadang kita melihat ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak merasakan balasan dari perbuatan dia itu di dunia. Dan banyak amalan yang kita kerjakan. Sholat subuh, qobliyah subuh, sholat duha, sholat duhur, puasa Ramadan, puasa Senin, Kemis. Ada banyak amalan-amalan yang kita kerjakan yang mungkin kita belum mendapatkan balasannya di dunia. Karena memang balasan yang sempurna nanti di akhirat sana. Maka hari itu, kalau engkau mencintai saudaramu karena Allah SWT, naungan itu akan diberikan kepadamu. Artinya, Allah telah memberikan arahan kepada kita agar kita mendapatkan naungan. Tinggal engkau mau apa enggak. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.